warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang cara membaca dan menulis bilangan. Nah, untuk yang baru bergabung di channel ini, sebelum kita tonton videonya, yuk sama-sama kita like, comment, share, dan subscribe. Serta jangan lupa klik tanda loncengnya ya, supaya kamu dapat informasi terbaru. Bilangan yang akan kita pelajari kali ini adalah bilangan ribuan. Kira-kira ada yang tahu nggak bilangan ribuan itu ada berapa angka atau berapa digit? Bilangan ribuan terdiri dari 4 bilangan, di mana 4 bilangan ini memiliki nilai tempat yang berbeda-beda. Bilangan yang pertama untuk ribuan, bilangan yang kedua untuk ratusan, bilangan ketiga untuk puluhan, dan bilangan keempat. Sebagai contoh, terdapat bilangan 2, 5, 3, dan 0 jika dituliskan menjadi titik-titik. Untuk menuliskannya, kita harus tahu terlebih dahulu nilai tempat di tiap-tiap bilangan tersebut. Nah, yang menjadi ribuannya adalah 2. Yang menjadi ratusannya adalah 5, dan yang menjadi puluhannya adalah 3, serta yang menjadi satuannya adalah 0. Jadi, dapat dituliskan menjadi 2530. Dan contoh keduanya adalah terdapat bilangan 1, 7, 4, dan 5 jika dituliskan menjadi titik-titik. Oke, langsung aja kita jawab soalnya. 1 untuk ribuan, 7 untuk ratusan, 4 untuk puluhan, dan 5 untuk satuan. Jadi dapat dituliskan menjadi 1740. Nah, pembahasan kita berikutnya adalah menuliskan lambang bilangan. Sebagai contoh, terdapat bilangan 3820. Maka jika dituliskan dengan lambang bilangannya menjadi titik-titik. Oke, langsung saja kita menjawabnya. Yang menjadi ribuan adalah 3, ratusan adalah 8, puluhan adalah 2, dan satuan adalah. Untuk contoh kedua, terdapat bilangan 1300. Maka jika dituliskan dengan lambang bilangan menjadi titik-titik. Oke, jawabannya adalah yang menjadi ribuan adalah 1, ratusan adalah 3, puluhan adalah 0, dan satuan adalah. Kita akan belajar tentang mengurutkan bilangan. Yang pertama kali kita pelajari adalah mengurutkan bilangan dari yang terkecil hingga bilangan yang terbesar. Sebagai contoh, terdapat 3 bilangan. Yang pertama, bilangan 4150. Bilangan yang kedua 1150, dan bilangan ketiga 2150. Maka urutan bilangan terkecil hingga bilangan terbesar adalah titik-titik. Untuk cara mengerjakannya, pertama kali dilihat adalah bilangan yang paling kiri atau bilangan yang menempati ribuan. Sehingga pada bilangan pertama ribuannya adalah 4. Bilangan kedua ribuannya adalah 1. Sedangkan bilangan ketiga ribuannya adalah 2. Karena bilangan ratusan dan puluhannya sama, yaitu 150,
Maka langsung saja kita urutkan bilangan ribuan yang sudah kita tentukan. Dari ketiga bilangan ini, yang paling kecil bilangan ribuannya adalah 1. Jadi, bilangan terkecil pertama adalah 1150. Bilangan kedua terkecil adalah 2150. Dan bilangan ketiga terkecil adalah 4100. Yang kedua, mengurutkan bilangan dari yang terbesar hingga bilangan yang terkecil. Sebagai contoh, terdapat 4 bilangan di mana masing-masing bilangan terdiri dari ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Bilangan pertama sebesar 5.625. Bilangan kedua 7.325. Bilangan ketiga 4.525. Dan bilangan keempat 3.725. Maka urutan bilangan terbesar hingga bilangan terkecil adalah titik-titik. Oke, yang pertama kali kita tentukan adalah bilangan ribuan. Pada bilangan pertama yang menjadi ribuannya adalah 5. Bilangan kedua yang menjadi ribuannya adalah 7. Dan bilangan ketiga yang menjadi ribuannya adalah 4. Sedangkan bilangan keempat yang menjadi ribuannya adalah 3. Karena yang diminta adalah urutan bilangan paling besar, maka dari keempat bilangan ini nilai yang terbesar adalah nilai 7. Hingga urutan bilangan pertama yang terbesar adalah 7.325. Urutan kedua bilangan terbesar adalah 5.625. Dan urutan bilangan terbesar ketiga adalah 4.525. Dan urutan yang terakhir paling besar adalah 3.720. Nah, selanjutnya kita akan belajar menjumlahkan bilangan. Sebagai contoh, ada 2 orang anak, masing-masing memiliki sejumlah uang berbeda. Bayu memiliki uang sebesar Rp2.341, sedangkan Dodi memiliki uang sejumlah Rp3.503. Maka uang Bayu dan Dodi jika digabungkan menjadi. Nah, untuk menjumlahkan uang Bayu dan Dodi dapat kita jumlahkan dengan cara susunan ke bawah seperti ini. Uang Bayu terletak di bagian atas dan uang Dodi terletak di bagian bawah. Setelah itu kita menjumlahkannya sesuai dengan nilai tempatnya. Ribuan dengan ribuan, ratusan dengan ratusan, puluhan dengan puluhan, dan satuan dengan satuan. 1 ditambah 3 sama dengan 4. 4 ditambah 0, jawabannya tetap 4. Karena bilangan yang ditambahkan 0, maka jawabannya adalah bilangan itu sendiri. Selanjutnya, 3 ditambah 5 sama dengan 8. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Sehingga hasil penjumlahan dari 2.341 dengan 3.503 hasilnya adalah 5.844. Maka uang Bayu dan Dodi jika digabungkan menjadi 5.840. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengurangkan bilangan. Sebagai contoh, kita akan mengurangkan bilangan berikut ini.
9 dikurang 9 hasilnya adalah 0. Kenapa bisa 0? Karena bilangan yang dikurangkan dengan bilangan itu sendiri, maka hasilnya adalah 0. 6 dikurang 5 hasilnya adalah 2 tidak bisa dikurangkan dengan 8 karena 2 lebih kecil dari 8. Maka untuk mengerjakannya kita perlu menggunakan teknik meminjam dari bilangan yang di sampingnya atau bilangan yang belum kita kerjakan. 2 meminjam 10 angka dari 7. Sehingga 2 berubah menjadi 10 ditambah 2 sama dengan 12. Karena sudah meminjamkan 10, maka sisanya tinggal 6. Karena 2 sudah berubah menjadi 12, maka bisa dikurangkan dengan 8. Jadi 12 dikurang 8 hasilnya adalah 4. Dan 6 dikurangkan 1 hasilnya adalah 5. Jadi hasil pengurangan dari 7.269 dengan 1.859 adalah 5.400. Semoga semuanya mengerti pelajaran kali ini ya. Semangat terus belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.